فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Syekhuna Thariq hafizahullah ta'ala yang menulis kitab Munasyadah ke Syekh Yahya, itu bukan dalil bahwasanya beliau hanya merujuk ke Syekh Yahya. Salah, yang memahami itu adalah salah. Alhamdulillah anak sudah membaca banyak dan anak sudah menghubungi beliau berkali-kali dan para ulama diib yang lainnya. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun perang melawan Ibnu Hizam. Jadi bukan sekedar beda pendapat, tapi bahkan perang malzamah. Dan Syekh Yahya masih bersabar terhadap Ibnu Hizam, walaupun Ibnu Hizam sudah banyak merampas masjid-masjid dan juga sudah banyak menyakiti ikhwah, yaitu para pengikutnya, menyakiti ikhwah secara fisik, merusak barang-barang dan sebagainya, dan juga memberikan syubhat-syubhat yang beraneka ragam, merusak prinsip-prinsip dan sebagainya. Tapi Syekh Yahya masih bersabar dan tidak banyak bicara, makanya beliau menulis. Bukan maksudnya beliau tidak berani menghukumi dan beliau hanya menunggu Syekh Yahya, bukan gitu. Bahkan perang bertahun-tahun itu anak baca malzamah setiap kali keluar, malzamah dari pihak Syekh Muhammad bin Hizam dan lain-lain, dan juga malzamah dari pihak Ibnu Hizam dan para pengikutnya. Anak baca setiap kali keluar, anak dikirimi dan anak membaca. Jadi perang, betul-betul perang. Cuma karena Syekh Yahya belum menampilkan sikap yang terang terhadap kejahatan Ibnu Hizam, maka beliau menulis. Bukan maksudnya beliau tidak bersikap sampai menunggu Syekh Yahya. Itu salah besar, yang memahami itu salah besar dan tidak tahu cerita yang sebenarnya. Makanya tatkala Syekhuna Radman Al-Hubaisy mengeluarkan risalah yang kedua mungkin atau ketiga tentang kejahatan Ibnu Hizam, maka ana langsung mengatakan Ibnu Hizam adalah hizbi. Kemudian banyak kritikan dari orang-orang Yaman, nggak nunggu Syekh Yahya, engkau mengatakan hizbi. Tapi ana yakin dia hizbi. Kemudian anda tanya ke Syekh Thariq, ini gimana? Ana meyakini dengan data semuanya ini Ibnu Hizam hizbi. Tapi orang-orang diib dan yang lainnya menuntut ana untuk tidak mendahului Syekh Yahya. Apakah saya harus rujuk? Karena mereka menuntut saya rujuk. Maka Syekh Thariq mengatakan jangan engkau rujuk, teguhlah dengan apa yang engkau yakini, terus maju ke depan. Ini menunjukkan Syekh Thariq bukan menunggu Syekh Yahya. Bukannya Syekh Thariq itu beliau tidak memberikan keputusan dan hanya menunggu Syekh Yahya. Bukan, beliau perang. Hanya saja beliau ingin Syekh Yahya juga memberikan keputusan. Dan sama saja Syekh Yahya memberikan keputusan ataupun tidak, beliau sendiri yaitu Syekh Thariq sudah meyakini Abdurrahman yaitu apa? Siapa itu namanya? Ibnu Hizam itu hizbi. Walaupun demikian, bukan walaupun, yaitu apa? Kemudian saya juga tanya ke Syekh Radman Al-Hubaisy. Saya setelah membaca risalah antum dan juga melihat data banyak sekali, saya meyakini orang itu hizbi. Tapi kemudian banyak orang yang mengkritik saya dan menuntut saya menunggu Syekh Yahya dan mewajibkan saya untuk rujuk. Maka apakah saya memang perlu rujuk? Maka kata beliau, tak perlu rujuk engkau. Jazakumullah khairan atas keyakinanmu itu. Inilah yang terjadi. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh entah Mujahid atau siapa itu. Bukan begitu cerita tentang Syekh Thariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun syubhat mereka bahwasanya tanggapan Syekh Abu Amr bukan bentuk persetujuan, hanya saja menjaga nama baik Abu Fairuz. Ini salah. Ini syubhat dan takwil. Jelas pertanyaannya adalah jelas terkait dengan Abu Fairuz mentahdir Abu Hazim. Kalau itu adalah kebatilan, wajib Syekh Abu Amr untuk tidak mengakhirkan bayan tatkala diperlukan. Tapi tatkala beliau malah memuji Abu Fairuz, ini menunjukkan sebagai bentuk ikrar, bukan sekitar menjaga nama baik. Ini takwil. Jelas ini ikrar, persetujuan. Kalau batil wajib diingkari. Taib, itulah yang betul tentang masalah ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Karena kaidah sudah mengatakan apa itu? Prinsip sudah mengatakan apa? Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan bayan dari waktu yang dijelaskan, dari waktu yang diperlukan, itu tidak boleh. Baik, jadi bukan masalah Syekh Abu Amr sekedar menjaga nama baik Abu Fairuz. Beliau tidak wajib menjaga nama baik
Abu Fairuz atau apa? Karena pertanyaannya bukan masalah nama Abu Fairuz akan tercoreng atau tidak, tetapi beliau melakukan ikrar, persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Fairuz. Jadi bukan masalah menjaga nama baik. Kalau batil wajib diingkari. Dan kalau ada pengingkaran, tinggal kita lihat siapa yang hujahnya lebih kuat dalam masalah yang seperti ini. Adapun yang terkait dengan Syekh Said Daas, demikian pula rahimahullah, demikian pula Syekh Kamal Al-Adani rahimahullah, bagi orang yang betul-betul memperhatikan masalah manhaj di Damaj dan juga memperhatikan keadaan para masyayikh, mereka akan tahu betapa besarnya peperangan, kita nggak mengatakan peperangan ya, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara Syekh Said dengan Syekh Kamal hafidhahumallah. Ma'ruf tentang masalah ini bagi orang-orang yang memang perhatian terhadap masalah itu. Memang khilaf dalam masalah ini, dan Syekh Yahya berusaha untuk tetap menenangkan mereka, mendukung yang ini, mendukung yang itu, sambil memberikan pengarahan-pengarahan. Baik. Dan yang betul memang apa? Kalam Syekh Said. Yaitu apa? Yang penting bukan sekedar gelaran. Gelaran, orang boleh memberi, orang lain tidak memberi. Tetapi yang penting adalah hujahnya. Karena seluruh dalil menyebutkan yang penting adalah hujahnya, bukan sekedar gelaran-gelaran dan sebagainya. Walaupun tentunya ada syarat-syarat untuk orang menampilkan hujah, tentunya ada syarat-syarat. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.